jika perempuan ini jujur tidak bisa melihat, jujur gak bohong kepada saya, maka kembalikan penglihatannya. Kemudian bisa matanya kebuka. Ini kayak mukjizat Nabi Isa. Sekali lagi ini tabiin, tapi mukjizat keramatnya kayak nabi-nabi semua. Di satu saat, di malam hari, istrinya minta tolong kepada Abu Muslim Al-Khulani untuk membelikan gandum. Tapi sebelum minta tolong, istrinya tanya kepada Abu Muslim Al-Khulani, hal indaka syai'? Kamu punya uang enggak? Dipastikan dulu. Biasa orang wali-wali sufi itu kan kadang nggak punya uang. Di antara petuah-petuah beliau yang bisa kita ambil hikmah, beliau mengatakan, ini banyak karomahnya ini. Beliau banyak karomahnya. Satu saat, beliau didatangi oleh orang perempuan yang buta. Perempuannya buta. Kemudian minta didoakan untuk bisa terlihat kembali, bisa melihat kembali. Kemudian doanya cuma gini, Cok. Allahumma in kanat shadiqah fardudhu basarahu. Ya Allah, jika perempuan ini jujur tidak bisa melihat, jujur gak bohong kepada saya, maka kembalikan penglihatannya. Kemudian bisa matanya kebuka. Ini kayak mukjizat Nabi Isa. Sekali lagi ini tabiin, tapi mukjizat keramatnya kayak nabi-nabi semua. Tapi belum pakai syarat. Kalau orang ini nggak bohong padaku, kalau dia ngaku buta, maka sembuhkankan butanya itu. Maka dia bisa melihat. Satu lagi, dia sedang bermain. Saya nggak bisa bayangin ulama-ulama dulu itu kalau ketemu orang itu nggak lihat padang bulu. Anak kecil ya dirumati. Satu saat beliau lewat bertemu dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu sedang mengejar kijang atau kidang ya. Kejar ini ditangkap. Tapi karena gesitnya hewan itu, anak itu nggak bisa mampu menangkapnya. Dan minta doa kepada Abu Muslim Al-Khulani. Wali jaluk idongo kanggo nyekel kidang. Dan beliau mengatakan, ya Allah, bahagiakanlah anak ini dengan tertangkapnya kidang ini. Dan tertangkap kidang itu kemudian diberikan kepada anak-anak itu. Jadi hal-hal sepele pun menjadi bagian dari perbuatan karomahnya Abdullah bin Thawb atau Abu Muslim Al-Khulani. Salah satu karamatnya lagi, mungkin pernah dengar cerita tentang keramat ini, tapi tidak tahu siapa yang walinya siapa, ini ada di sini. Abu Muslim Al-Khulani itu punya istri, di satu saat, di malam hari, istrinya minta tolong kepada Abu Muslim Al-Khulani untuk membelikan gandum. Tapi sebelum minta tolong, istrinya tanya kepada Abu Muslim Al-Khulani, hal indaka syai'? Kamu punya uang enggak? Dipastikan dulu. Biasa orang wali-wali sufi itu kan kadang nggak punya uang. Ditanyakan dulu. Beliau mengatakan, dirhamun bi'nan fi biha ghazalan. Saya nggak punya dirham, tapi kita punya kain yang bisa kita jual untuk beli gandum. Saya nggak punya dirham, saya nggak punya uang. Dirham itu kan perak murah itu, daripada dinar itu mahal. Dirham pun nggak punya. Kita punya hanya sehelai kain ini, ghazal, kain, ya kita jual aja gimana? Oke, silakan jual sambil beli gandum. Jadi ketika Imam Abu Muslim Al-Khulani mau keluar ke pasar, beliau tidak hanya sekedar dibawain kain untuk dijual, tapi dibawain karung atau kantong untuk beli gandum itu. Fadakhalas suq, maka masuk ke pasar. Sukses, kainnya terjual, kemudian dibelikan gandum. Dapat satu kantong. Ketika keluar pasar, fa'atahu sa'ilun. Kemudian ketika keluar pasar, ada peminta-peminta yang bagi pandangan Abu Muslim, ini harus dikasih. Nah repot ini. Pulang nggak bawa apa-apa, nggak jadi makan. Kalau kita pulang bawa makanan, peminta ini nggak dapat apa-apa. Fa'atahu wa mala'al al-jirab musyaratan minan turabin. Akhirnya apa? Beliau kasihkan itu gandum, satu kantong itu, dikasihkan kepada peminta itu, dan kantongnya, jadi dikasihkan, dikeluarkan itu, dan kantongnya itu diisi dengan turab, apa ya? Pasir kalau sekarang. Bengketok nggawa gandum. Wa ata wa qalbuhu mar'ubun minha. Nah ini. Ada kalau ada cita wali takut istri ya ini juga. Kemudian dia datang ke rumah, wa qalbuhu mar'ubun minha, dan hatinya itu risau, galau dengan istrinya. Aduh, jatah diomeli ini. Jadi konsekuensi siap diomeli. Kemudian wa dhahaba fa fatahahu fa idan biya daqiqun huwara. Kemudian
beliau taruh itu sendiri di rumah, udah pasrah, tak taruh itu kantong yang isinya pasir tadi, saya pergi. Pergi konsekuensinya kalau pulang jatah dimarahi. Tapi fafatahathu faidan bihi daqiqun hara. Tapi ketika dibuka oleh istrinya, itu jadi gandum fa'ajinat dan dibuat adonan fakhobazat dan dibuat roti. Ketika pulang falamma ja'alailan, ketika pulang malam, pulang Syekh Abu Muslim pulang, mungkin karena menjauh dari rumah karena khawatir diceramai istrinya, udah itikaf di masjid sajalah. Menjelang isya, setelah pulang isya, setelah sholat isya pulang, apa kata istrinya? Wa wadu'adhu faqala min aina hadza. Kemudian pulang masuk rumah, itu roti sudah disajikan di meja. Abu Muslim Al-Khawlani bingung. Min aina hadza. Ini makanan dari mana? Faqalat, istrinya berkata, minad daqiq fa'akala wabaka. Ya dari gandum yang kamu beli tadi pagi. Padahal tadi pagi apa dalamnya? Pasir. Turun. Gandum dari mana? Gandum dari yang tadi pagi kamu bawa. Beliau makan itu roti dan menangis. Ada satu kisah yang lain yang enggak di sini. Kalau nggak salah namanya Imam salah satu tabi'in juga. Itu punya peristiwa yang sama. Tapi tidak sampai seperti ini. Jadi beliau itu hobinya adalah bersedekah. Setiap dapat uang dari manapun, dari hasil jual beli, dari gaji atau dari apapun, dari kerjaan, dia kasihkan ke orang. Pulang pasti ada jumlah nominal yang sama atau kebutuhan yang sama terpenuhi di rumah. Kalau dia dapat uang 500.000, kasihkan orang semua, sedekahkan semua itu. Ketika pulang, keluarganya dijamin dengan kualitas materi 500.000 juga. Ada pengganti otomatis. Nah, di titik itulah kemudian ulama ini bertanya kepada saudara-saudaranya, bisa enggak kamu ngamal seperti saya? Nantang ini orangnya. Bisa enggak jaminan saya sedekahkan sesuatu, pulangnya utuh itu sesuatu itu. Enggak berkurang dan enggak bertambah. Ada satu dari kerabatnya mengatakan, lau alimna annahu la yanqus la fa'alna. Kalau kita tahu betul bahwa apa yang kita sedekahkan itu tidak berkurang, kita pasti lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita rata-rata kalau mau sedekah, itu pasti berpikir apa yang kita sedekahkan akan mengurangi apa yang kita miliki. Itu pasti. Pasti itu. Kalau kita punya 100.000, kasih orang 10.000, otomatis secara materi tinggal 90.000. Itu pasti pikiran kita akan, apa yang kita berikan pasti akan berkurang. Tapi bagi ulama ini enggak, saya enggak berpikir sampai sana. Maka kenapa saya yakin pasti Allah ganti. Tapi kalau kita sedikit, ya bahasanya apa ya, kita beri sesuatu yang pengennya banyak dari kekhawatiran yang kita kurang ada dalam diri kita. Ya akhirnya kemerungsung tok, gak jadi ikhlas itu. Karena di situ kemudian tantangan bagaimana ikhlas itu dijadikan pondasi pertama. Abu Muslim Al-Khawlani ketika memberikan sesuatu kepada peminta itu, apakah minta ganti? Enggak. Loss kayak gitu aja. Dengan konsekuensi di rumah pasti dimarahi istrinya. Tapi Allah ganti. Dia gak butuh minta ganti Allah, tapi Allah sendiri ganti. Bahkan dia menangis. Bisa diartikan menangis dalam artian bahwa ini di luar kemampuan saya dan ini di luar permintaan saya. Jadi sekali lagi, jika dikaitkan dengan berderma, apalagi dalam kondisi seperti ini, saya kira keikhlasan tanpa kalkulasi materi itu sangat dibutuhkan. Meskipun memang nafsu kita sering mengalkulasi itu sendiri. Secara materi memang ada satu bukan toleransi mungkin. Imam Ibnu Hazm itu pernah mengatakan bakhil akan materi itu lebih bisa diterima daripada bakhil atas ilmu. Ini lebih lihat ke kondisi manusianya. Tapi ini bukan mengajari bahwa bakhil itu baik, itu enggak. Bakhil akan materi itu masih bisa dianggap wajar daripada bakhil atas ilmu. Dalam aspek apa? Kalkulasi, hitungan-hitungan kurang dan tambahnya. Karena kalau kita bakhil atas materi, kita masih dianggap wajar karena apa? Kita yang berusaha mendapatkan materi itu ya kita. Kita bekerja, kita banting tulang,
dapat bisyarah 500.000, pulang ke kontrakan, ketemu temen, sukanya nodong pengen syukuran. Kok enak sekali. Kita yang banting tulang dapat 500.000, situ tinggal rokok-rokokan minta makan. Totalitas bayarnya habis 150.000, tinggal sisa 350. Wajar kalau dia nggak mau ngasih. Karena apa? Karena materi apapun kalau diambil pasti berkurang. Maka anggaplah wajar orang kemudian berkalkulasi soal pengeluaran materi. Ini bukan berarti kemudian bakhil itu baik. Nah. Ini lebih mulai dari konsep pembandingnya adalah ilmu. Kenapa orang yang bakhil atas ilmu dianggap paling buruk, paling jelek dan musibah di dunia? Karena ilmu tidak pernah berkurang kalau dikasih ke orang. Tidak ada ceritanya guru yang ngajari Fatihah, kemudian Fatihah yang diajari itu hilang, kemudian guru itu ambil lagi ke Fatihah orang lain. Kan tidak ada. Maka kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa al-bukhlu fil ilmi asyaddu minal bukhli fil mali. Kebakhilan dalam ilmu itu lebih berbahaya, lebih parah daripada bakhil atas materi. Maka sekali lagi ini bagian dari ikhtiar kita untuk ya kalau mau menjadi bagian dari umat beragama yang baik adalah kesadaran bahwa apa yang kita nikmati saat ini adalah bagian dari titipan dari Allah, bukan harus kita kuasai, tapi kita harus sadari bahwa ada hak orang lain. Meskipun porsinya masih kecil, karena kita mungkin juga masih membutuhkan dengan materi yang kita miliki itu sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.